Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمدك اللهم على نعمك الجمة علينا ظاهرة وباطنة، ونصلي ونسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي الحضرات والحاضرين، أوصيكم قبل كل شيء بتقوى الله ولزوم طاعته. والله ربنا عز وجل يحثنا على تقواه في السر والعلان قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan sekali-kali jangan sampai kamu mati kecuali di dalam keislaman, di dalam ketaatan, di dalam kepatuhan. Sekali-kali jangan sampai kamu mati kecuali telah sempurna menjadi orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang lurus dan benar, jujur. Kunu wa kunu ma'as sadiqin. Aizai rahimakumullah, bila kita perhatikan wajah kehidupan manusia di berbagai belahan bumi, dengan mudah kita dapat melihat hidup mereka berada di dalam warna al-kufru wal-nifaq wal-fusuq wal-asya. Gambaran kehidupan manusia di berbagai belahan bumi adalah kekufuran, wal-nifaq, kemunafiqan, wal-fusuq, penyimpangan, wal-asyan, dan kemaksiatan. Inilah empat bentuk rupa wajah kehidupan di berbagai belahan bumi. Mereka ini berada dalam kondisi tidak lurus, tidak benar, menyimpang dari fitrah aslinya. Menyimpang. Manusia bukan begitu. Khalifah Allah di bumi ini bukan begitu. Maka setelah kita beriman, hal yang paling penting, prioritas setelah beriman, ya, kita berusaha mencari orang, kawan, golongan yang jujur supaya kita bergabung dengan orang itu, karena dengan kejujuran itu kita jadi orang yang benar, jadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kamu selalu bersama orang yang lurus, benar. Kalau sudah tidak benar, tidak lurus, kamu rusak, kamu binasa, kamu tidak jadi manusia. Oleh karena begitu parah dan bahayanya kehidupan dunia, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengutuskan Rasulnya untuk menggantikan suasana kekufuran, kemunafikan, kefasikan, dan kemaksiatan menjadi iman. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun.
Allah, walakin Allah habbaga ilaikumul iman, telah menggalakkan, mempersukakan, membuat kamu suka, cinta kepada iman, dan Allah telah menghias dada-dadamu dengan iman berkat kedatangan Rasul itu. Wa karaha ilaikumul kufra, Allah menanamkan rasa benci dalam dadamu kepada kekufuran, wal fusuq, kefasiqan, wal isyan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, orang inilah yang sudah waras, inilah orang yang lurus, inilah orang yang benar. Itu berkat kedatangan Rasul dan membawa syariah Islam ini. Nah, ketika amalan manusia menyimpang dan tidak lurus seperti yang disyariatkan, kembalilah wajah kekufuran, kefasikan, kemunafikan, dan kemaksiatan membahana di seluruh bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang memukau, nikmat yang memikat, godaan yang menghias, yughri, mendorong orang, walaupun akhirnya yufsid, menghancurkan. Dia memukau, menarik. Indahnya dunia, manisnya dunia, di dalamnya mengandung racun yang berbisa, sehingga anak manusia bertumbangan di berbagai belahan bumi, berbagai usia tumbang, rusak, binasa. Apa yang dapat menyelamatkan mereka dari kondisi yang gini? Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia seluruhnya, tidak ada kecuali, wahai manusia seluruhnya, u'budu rabbakum, beribadah kamu kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang sebelum kamu, la'allakum, mudah-mudahan dengan ibadah yang benar, yang lurus, kamu jadi orang bertakwa, selamat daripada kehancuran duniawi, selamat daripada azab ukhrawi. Jadi keselamatan dunia dan akhirat, dan ibadat yang rapi, ibadah yang membawa hasil kepada takwa. Maka dalam agama kita, qimmatul ilmi, puncak ilmu itu adalah tauhid. Siapa yang sudah mencapai puncak ilmu, ini adalah tauhid. Tauhid puncak ilmu tertinggi. Wa qimmatul amali al-ibadah, puncak ibadah, puncak amalan adalah ibadah. Wa qimmatu karamatil insan at-taqwa, puncak gengsi, prestise hidup manusia adalah takwa. Jadi urusan kita di dunia ini dua perkara, dapat hasil satu, luruskan tauhid, luruskan ibadah, terima hasilnya takwa. Untuk itulah Allah di samping membimbing kita dengan ibadah-ibadah yang biasa, khusus dalam bulan Ramadan Allah peruntukkan satu pendidikan yang luar biasa, melalui proses menahan diri pada lapar dan haus, daripada syahwat dan nafsu, proses menahan lemah. Allah ingin mendidik kita menjadi insan yang patuh dan taat kepadanya, insan yang lurus, insan yang sadiqin, seperti yang difirmankan itu. Mari kita perhatikan. Allah pertama melalui Ramadan mendidik kita menjadi orang yang jujur. Tidak ada yang lain yang paling penting. Khalifah Allah, pemimpin rumah tangga, fisik, camat, bupati, dan seterusnya, mesti orang yang jujur. Kalau tidak, semua berontak. Coba kita lihat, hari-hari kita tidak berbuka puasa, padahal kita punya peluang untuk buka puasa, masuk ke kamar minum atau makan pisang atau makan nasi, tidak ada yang tahu. Kenapa kita tidak lakukan? Karena supaya ibadah kita sah, dan kita yakin Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah mencatat semua yang kita lakukan. Nah, disinilah
Kita dididik untuk merasa muraqabatullah, selalu dipantau, dilihat, di-cover seluruh aktivitas hidup kita oleh Allah. Allah yang maha mengetahui, maha mendengar. Dia itu memperkenalkan dirinya. Coba kita lihat, wa huwa Allahu as-samawati wal ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dialah Allah penguasa di langit, yang menguasai bumi. Dia tahu semua rahsiamu, tidak ada yang tertutup. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Ia tahu rahasia dan apa yang terang-terangan kamu lakukan. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan ia tahu apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu usahakan. Dia tahu, tidak ada yang luput dari ilmunya. Lihat surat Al-An'am ayat 3. Tidak ada rahasia. Kemanapun kita pergi, ke gunung, ke laut, ke angkasa, ke perut bumi, kalau kita bisa masuk ke hati, Allah tahu. Kita buat grup-grup rahasia, Allah mengatakan. Lihat surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah boleh, Mujadalah boleh, ayat 7. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu perhatikan, tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan bumi? Ya, dan terusnya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak terjadi rahasia antara dua orang kecuali Allah sebagai pihak ketiga. Wala khamsatin, tidak jadi perbuatan rahasia 5 orang, antara 5 orang, illa huwa sadisuhum, melainkan dia pihak ke-6. Wala adna min dzalik, tidak berkurang, wala aktsar, tidak bertambah dari hitungan 6 itu, illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka, aina makan, dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu, kemudian diberitahukan apa yang mereka kerjakan yaumul qiyamah, khusus nanti di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in 'alim, sesungguhnya Allah itu mengetahui segala-galanya. Allah mendidik kita supaya punya iman seperti ini. Iman seperti ini. Tidak ada yang ghaib bagi Allah. Dan sambil satu lagi, surah Al-An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah kunci-kunci rahasia, kunci-kunci keghaiban, tidak ada yang tahu kecuali Ia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dia tahu semua apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak sehelai daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidak ada sebiji, sebutir biji-bijian di kegelapan bumi, di perut bumi. Wala ratbin, tidak ada yang basah, wala yabisin, tidak ada yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali Dia tahu. Kita kalau dikasih satu karung pasir yang basah, satu karung pasir yang kering, suruh hitung, mungkin seumur hidup tidak bisa kehitung. Siapa bisa hitung pasir yang kering atau yang basah? Tahu. Kita tahu banyak tapi nggak bisa hitung. Ada mana? Hanya Dia. Kita melihat bisa, tahu nggak? Aneh sekali hidup. Kita lihat bisa, tapi hakikatnya kita tidak tahu. Itulah keterbatasan kita. Begitulah kemutlakan Allah dalam segala segi. Dalam bulan Ramadan, Allah mendidik supaya kita tidak merasa diri kita ini bisa bersembunyi di dalam tempat-tempat kegelapan, di tempat-tempat yang ada kerahasiaan. Tidak. Inilah awal manusia terdidik untuk jadi insan yang jujur. Jujur terhadap dirinya, jujur terhadap Allah Tuhannya, jujur terhadap saudara-saudaranya ada di lingkungannya, jujur bersama manusia. Setelah jujur, manusia lurus semua.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya yang pertama as-sidqu wal amanah, kemudian amanah, kemudian al-wafa'u bil ahdi, dapat menunaikan janji, ada amanah, menunaikan amanah, dan lain-lain. Ini buah dari pendidikan ilahi kepada manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti yang saya katakan tadi, manusia bergerak dalam bumi ini mencari kebutuhannya. Allah buat peraturan supaya dalam mencari kebutuhan manusia ini tidak merusak dirinya dan tidak merusak orang lain. Maka perlu ada kesadaran ilahi dalam dirinya, perlu dia berjalan di atas jalan yang lurus supaya dia mencapai tujuan hidupnya. Perlu dia itu disadarkan bahwa hidup ini bukan hanya untuk dia sendiri dan untuk malah untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Aizah betapa mulia manusia menjadi manusia yang jujur, manusia yang setia, manusia yang menepati janji, manusia yang lurus dalam berbagai bidang. Ini buah dari Ramadan. Kalau tidak berbuah, seperti kita tanam padi tidak ada hasil, merupa jumpung atau panisau, tidak ada hasil, rugi. Mencontoh tamu belang bertahun-tahun kita bertani, hasilnya sekelum lalu berarti sarugau. Maka kita harus mengurus tarbiyat Ramadan ini dengan baik, dengan lurus. Aja berhibah. Saya tambah satu manfaat dari takwa, buah takwa. Satu ya, nanti saya sambung waktu subuh. Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, walakin kadzdzabu faqadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk di negeri-negeri, di kampung-kampung beriman dan bertakwa, sungguh kami akan curahkan kepada mereka keberkahan, bermacam-macam keberkahan dari langit dan dari bumi. Bukan seperti hidup seperti ini, menderita. Keberkahan Allah dari langit dan bumi, buah dari iman dan takwa. Namun walakin kadzdzabu, yang terbanyak manusia ini menyimpang, melawan kebenaran, mendustakan kerasulan, mendustakan kehidupan setelah mati. Fa'akhadnahum, lalu mereka akan hukum disebab kerja mereka sendiri. Hidup dengan kepedihan, hidup dengan permasalahan tidak terpecahkan, hidup dalam permusuhan, hidup di dalam penantian akan kemusnahan, menunggu kematian dan azab neraka. Demikianlah ceramah singkat menjelang tarawih. InsyaAllah saya sambung nanti sore. Mari kita bertekad dengan hati yang penuh dengan iman dan ihsan dan dengan perasaan bahagia. Puasa ini, pendidikan Ramadan ini satu rahmat dan satu karunia yang kita harus bersyukur. Kata Allah dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan oleh Muhammad, hendaklah dengan karunia dan nikmat Allah mereka berbahagia, mereka bersukacita, karena semua rahmat dan karunia Allah khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada harta dunia yang mereka kumpulkan selama hidup mereka. Satu karunia Allah. Musim ketaatan seperti ini lebih mulia, lebih beruntung daripada nikmat dunia yang kita cari yang tidak pernah dapat sampai mati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.